Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Sulistianto. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Gemolong 1, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, sekaligus mahasiswa PPG Daljab tahun 2025 di LPTK UIN Raden Mas Said, Surakarta. Hari ini Selasa tanggal 13 Mei tahun 2025 saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 4 pada materi mengenal sholat Jumat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Nah, untuk pagi hari ini sebelum pembelajaran mulai, mari kita bersama-sama terlebih dahulu untuk berdoa. Ya, siapa yang menyiapkan? Siap, siap berdoa mulai. Untuk pagi hari ini ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Kenapa? Semoga Mas Panji segera diberikan kesembuhan. Amin. Untuk pagi hari ini Pak Anton absen terlebih dahulu bagi anak-anak tentang kehadiran kalian. Adrian Kariski, Aisyah, Afifah, Al-Farizi, Ananda Lutfi, Akwena, Davian Saga, Jamal Arya. Berarti yang nggak masuk hari ini yang sakit Mas Panji. Terus yang izin atau yang tidak masuk karena apa? Nggak ada ya? Ya, pada pagi hari ini untuk pembiasaan pagi, untuk pembiasaan nasionalisme, mari kita bersama-sama untuk berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pancasila.
dahulu kita mempunyai yel-yel untuk kesemangatan kita. Tepuk anak, sholat. Ya, 1, 2, 3. Mengenal sholat Jumat. Ya. Terlebih dahulu dalam mengenal sholat Jumat, coba dulu Pak Anton mau menanyakan terlebih dahulu pada kalian semuanya. Nanti yang bisa coba tunjuk jari. Sholat apakah yang dilaksanakan pada hari Jumat? Siapa? Siapa? Siapa Mas? Sholat Jumat. Dalam pembelajaran ini, dalam tujuan pembelajaran pagi hari ini akan Pak Anton bacakan peserta didik mampu menyebutkan pengertian dalam hukum sholat Jumat. Peserta didik dapat menjelaskan syarat, rukun, dan waktu pelaksanaan sholat Jumat. Peserta didik dapat memahami perbedaan antara sholat Jumat dan sholat duhur. Pada pagi hari ini silakan untuk dibuka bukunya masing-masing. Sholat Jumat adalah ibadah wajib yang dilaksanakan oleh umat Islam laki-laki setiap hari Jumat. Tadi sudah dikatakan bahwasannya sholat yang hanya dilakukan pada hari Jumat yaitu sholat Jumat. Jadi sholat Jumat tidak harus dilaksanakan di hari Jumat. Jadi hari Jumat itu yaitu sholat Jumat. Nah, dalam sholat Jumat yaitu pada waktu sholat duhur dilaksanakan secara berjamaah. Dalam sholat ini harus berjamaah. Terus harus di masjid. Tidak boleh di tanah lapang, tidak boleh di kebun, tidak boleh di hutan. Nah, itu pelaksanaan sholat Jumat. Dan pelaksanaan sholat Jumat itu dilakukan yaitu dengan sebelum melaksanakan sholat harus terlebih dahulu untuk 2 khutbah. Nah, setelah 2 khutbah pelaksanaannya apa? Hanya 2 rakaat. Di sini hanya 2 rakaat, tidak 4 rakaat pelaksanaan sholat Jumat. Nah, di situ. Adapun sholat Jumat itu hukumnya yaitu fardhu ain bagi seorang laki-laki. Nah, orang laki-laki yang balik, berakal, sehat, tidak memiliki udzur dalam syar'i. Nah, dalam Al-Quran surah Al-Jum'ah ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada yang bisa baca? Belum? Loh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila sudah diseru melaksanakan sholat,
pada hari Jumat, yaitu di sini pada hari Jumat, yaitu hari apa? Sholat Jumat. Maka segera kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui di situ. Nah, adapun dalam sholat Jumat ada syarat wajib, juga ada syarat sahnya. Nah, syarat wajib itu berarti kalian yang sudah memenuhi kewajiban, maka wajib melaksanakan sholat Jumat. Hukumnya adalah wajib dalam Jumatan itu. Seseorang harus wajib. Seorang apa yang wajib melaksanakan Jumat? Yaitu satu, orang laki-laki. Bukan orang laki-laki berarti tidak wajib sholat Jumat. Nah, itu orang laki-laki. Yang nomor dua adalah harus beragama Islam. Kalau Muslim boleh sholat Jumat tidak Pak? Ya nggak boleh. Nggak gitu. Terus balik, dewasa, sudah balik. Nah, pelajaran yang terlebih dahulu sudah dikatakan tanda-tanda balik itu ada beberapa, sudah dibahas seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu harus berakal sehat. Ya, yang berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat harus mempunyai akal yang sehat. Nah, Pak, orang gila boleh nggak Pak? Boleh apa tidak? Orang gila boleh apa tidak? Tidak. Nah, orang gila tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Terus sehat jasmani. Yang selanjutnya yaitu sehat jasmani. Sehat, bisa berangkat ke masjid, tidak baru sakit. Terus mungkin orang yang mungkin, bukan orang yang dalam perjalanan. Nah, itu juga ada syaratnya, syarat sahnya sholat Jumat. Dalam melaksanakan sholat Jumat, yaitu apa? Dilaksanakan secara berjamaah. Tadi sudah dikatakan kata di sini bahwasanya sholat Jumat itu harus berjamaah. Nah, dilaksanakan pada waktu zuhur, yaitu kisaran ya sekitar jam 12 sih. Ya, waktu zuhur dong gitu kan. Ketika apa? Matahari sudah tergelincir. Itu bukan di atas kita pas sudah, tapi sudah tergelincir. Nah, itu dilaksanakan pada waktu zuhur, didahului dengan khutbah. Nah, ada khutbah. Sebelum sholat Jumat itu ada khutbah pertama, khutbah kedua. Dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan seperti masjid. Nah, di sini harus di masjid, ya, tidak boleh di lapangan tidak boleh, hutan tidak boleh. Ya, lapangan tidak boleh, hutan tidak boleh di situ. Makanya harus dilaksanakan di masjid di situ. Nah, ya, bagaimana kalian semuanya dalam tata caranya? Ada yang tahu tata caranya? Ada yang tahu belum? Belum. Nah, ada yang tahu tata caranya? Dari sini akan diterangkan tata caranya dalam sholat. Yaitu kalian harus apa toh? Jika hendak pergi sholat Jumat, kalian disunahkan terlebih dahulu untuk mandi. Nah, terus menyegerakan pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Setelah itu masuk ke masjid dan mendahulukan kaki apa? Kaki yang mana? Kaki yang mana? Nah, terus berdoa. Doanya gimana tadi? Doanya, yuk bersama-sama doanya. 1, 2, 3. Allahumma ta'ala. Nah, itu doa masuk ke masjid. Masuk dulu pakai kaki yang mana? Yang kanan. Gak usah lari. Nah, jadi kalau ke masjid gak usah lari. Pakai yang kanan terlebih dahulu. Nah, setelah itu menjaga adab di dalam masjid, antara lain menjaga kebersihan. Jangan kok makan di masjid itu nggak boleh.
ya, mengotorinya, membuang sampah seenaknya, itu tidak diperbolehkan. Nah, seperti itu, tidak berdiam diri bagi orang yang junub atau orang yang berhadas besar, tidak boleh ke masjid, harus mensucikan diri dulu, yaitu dengan cara apa? Dengan cara mandi wajib. Nah, setelah itu dianjurkan melaksanakan sholat sunnah, yaitu tahiyatul masjid, wajib menyampaikan 2 khutbah di atas mimbar sambil berdiri. Nah, khutbah pertama, kedua, dan kedua dipisah dengan khotib duduk. Ketika khotib duduk dianjurkan kita untuk apa? Berdoa, karena waktu di antara 2 khutbah yaitu waktu yang paling mustajab. Nah, setelah khotib selesai, muadzin melaksanakan apa? Iqamah. Bisa iqamah semuanya? Yang laki-laki bisa? Yang laki-laki bisa? Nah, itu sholat Jumat 2 rakaat ini dibaca bersama-sama. Nah, itu kita sela-sela itu berzikir. Dan di sini orang yang tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat siapa saja toh? Yaitu satu orang perempuan itu tidak diwajibkan melaksanakan sholat, tetapi mereka boleh mengikutinya. Terus yang kedua adalah anak kecil atau belum balik, atau yang dinamakan dengan apa? Sobi. Setelah itu, mari kita untuk berdiskusi, ya. Berdiskusi, kalian karena sudah menjadi kelompok, kita berdiskusi. Ada yang berapa? 6 kelompok, ada yang 7, ada yang 7. Nah, di situ masing-masing kelompok nanti Pak Anton kasih pertanyaan untuk diselesaikan, untuk didiskusikan bagaimana toh sebenarnya. Silakan nanti untuk dibuka bukunya seperti apa, silakan untuk dibagikan, nanti tangan bagian. Ya, untuk ketua kelompok silakan untuk berdiri. Terus ini soalnya, nah, ini ya nanti didiskusikan permasalahannya apa, jawabannya nanti apa, seperti apa. Nah, sini juga nanti permasalahannya apa, jawabannya apa di situ. Nah, di situ. Nah, silakan untuk kalian semuanya tak kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan apa? Mendiskusikan soal tersebut. Jawabannya seperti apa? Silakan untuk berdiskusi. Ini tadi pertanyaannya, bolehkah musafir mengikuti sholat Jumat? Nah, ini bagaimana jawabannya? Jawabannya adalah apa? Meskipun tidak diwajibkan musafir. Nah, ini apa ini? Nah, di sini kan ada tanda-tandanya seperti apa? Di sini juga ada. Nah, situ ya. Apa tadi? Ada masalah apa tidak? Ya. Soalnya apa tadi, Pak? Tentang perbedaan sholat Jumat dan sholat Zuhur. Nah, ini terus nanti tinggal presentasi lebih baiknya seperti apa? Diskusikan lebih baik lagi. Nah, terus perempuan mengikuti sholat Jumat boleh apa tidak? Ada kendala apa tidak di sini? Tidak ada. Karena di sini sudah ada. Silakan dibuka. Untuk seorang perempuan tidak mengikuti sholat Jumat boleh apa tidak? Nah, di situ ya. Kalau tidak ada kendala, semangat semuanya, lebih baik semuanya. Ya, terima kasih. Ada yang merasa kesulitan untuk kelompok ini? Ada yang merasa kesulitan? Ya. Nah, ini didiskusikan bagaimana bolehkah musafir mengikuti sholat Jumat. Nah, ini didiskusikan bersama-sama. Dicari ya, yang semangat. Untuk kelompok ini ada kendala? Tidak ada. Nah, tidak ada. Ayo, yang semangat dicari. Apa alasannya? Baik. Ada kendala? Tidak ada kendala. Maka dari itu ini didiskusikan terlebih dahulu. Bolehkah perempuan mengikuti sholat Jumat? Nah, ini dicari kendalanya. Nah, kelompok ini sudah selesai? Ya. Bagus. Nah, yang semangat.
perbedaan sholat Jumat dan sholat Zuhur? Nah, itu harus dicari seperti apa permasalahannya. Dan itu sudah selesai. Apakah semuanya? Nah, ada yang belum selesai? Kelompok mana? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Belum? Belum. Kelompok 3? Masih ada waktu 2 menit. Semuanya sudah selesai? Sudah. Sekarang untuk mempresentasikan hasil kalian per kelompok, silakan untuk maju mewakili. Ayo, dari kelompok berapa dulu yang berani maju? 1. Nah, kelompok 1 maju. 2 anak maju depan. Nah. 2 anak maju depan. Nah, dibacakan apa pertanyaannya tadi? Bolehkah musafir mengikuti salat Jumat? Meskipun tidak diwajibkan, musafir diperbolehkan mengikuti salat Jumat jika berada di tempat yang menyelenggarakan. Jika musafir melaksanakan salat Jumat bersama jamaah mungkin, maka salat Jumatnya sah dan tidak perlu melaksanakan salat zuhur lagi. Nah, itu. Nah, untuk pertanyaannya nomor 1, untuk kelompok 1 itu apakah bolehkah musafir melaksanakan sholat Jumat? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh. Asalkan di situ mengikuti bagi seseorang yang berjumatan itu apa? Orang yang mungkin. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk yang selanjutnya, kelompok berapa? Kelompok 3 atau kelompok 2? Silakan. Kelompok 2, ayo maju. Salat Jumat tidak dapat digabungkan dengan salat zuhur kecuali bagi mereka yang memiliki uzur seperti sakit dalam perjalanan musafir, hujan lebat atau kondisi cuaca ekstrim, kondisi yang membahayakan keselamatan. Nah, itu. Jadi gini, pertanyaan di sini tadi, apakah sholat Jumat dapat digantikan dengan sholat zuhur? Nah, tidak bisa, kecuali ada berapa tadi? Ada berapa tadi? Ada 4. Yaitu apa? Orang yang sah. Orang yang sah. Sakit. Terus dalam perjalanan. Terus hujan yang sangat lebat disertai angin dan cuaca yang sangat ekstrim. Terus selanjutnya adalah apa? Kondisi yang membahayakan keselamatan seperti perang roket dur. Ya, seperti itu boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Nah, soal itu. Nah, selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 3 yang belum, silakan untuk maju ke depan. Diperbolehkan menghadiri dan melaksanakan sholat Jumat bersama jamaah laki-laki di masjid. Jika mereka melaksanakan maka sholat Jumat tersebut sah dan menunjukkan kewajiban sholat zuhur pada hari. Nah, di sini pertanyaannya, bolehkah orang perempuan mengikuti sholat Jumat? Boleh. Nah, di situ sah apa tidak? Sah. Ya, di situ juga sah. Juga tidak diwajibkan melaksanakan sholat zuhur lagi, sudah diganti dengan sholat Jumat. Ya, tepuk tangan. Nah, sekarang kelompok 4. Apa perbedaan dari sholat Jumat dan sholat zuhur? Jika sholat Jumat wajib bagi laki-laki muslim yang balik selama sehat dan menetap dalam kurung bukan musafir. Jika sholat zuhur wajib bagi semua muslim baik laki-laki maupun perempuan yang balik termasuk juga. Itu. Jadi pertanyaannya adalah apa? Apakah perbedaan dari sholat Jumat dan sholat zuhur? Nah,
kalau sholat Jumat itu diwajibkan bagi seorang laki-laki yang sudah balik beragama Islam, tidak sakit. Nah, kalau sholat zuhur adalah bagi semua muslim laki-laki maupun perempuan itu diwajibkan sholat zuhur, dan sholat Jumat hanya dilakukan dengan dua rakaat. Kalau sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Di situ perbedaannya. Itulah tepuk tangan untuk kelompok keempat. Jadi kesimpulan pada pagi pembelajaran pagi ini, Pak Anton tadi memberikan kepada kalian semuanya bahwasannya untuk memecahkan sebuah masalah, sebuah pertanyaan, kalian semuanya luar biasa. Di sini Pak Anton menyimpulkan dari hasil kerja kelompok kalian. Nah, itu kelompok 1 tadi pertanyaannya tentang boneka musafir mengikuti sholat Jumat. Nah, di sini sudah dikatakan bahwanya musafir tidak melaksanakan sholat Jumat. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya musafir itu boleh mengikuti sholat Jumat. Nomor 2, sholat Jumat bisa digantikan dengan sholat zuhur apa tidak? Tidak bisa. Untuk kelompok 3, yaitu bolehkah perempuan mengikuti sholat Jumat itu ya? Ya, tidak boleh. Perempuan boleh mengikuti sholat Jumat. Dan di situ masih diwajibkan untuk sholat zuhur apa tidak? Tidak. Nah, dalam kelompok 4, Pak Anton memberi pertanyaan, apakah perbedaan sholat Jumat dan sholat zuhur? Dan perbedaannya, sholat Jumat wajib bagi laki-laki muslim yang balik berakal sehat. Ya, anak-anak, setelah melaksanakan tugas kelompok, untuk selanjutnya yaitu mengerjakan tugas individu. Nah, ini nanti kita kasih soal individu, silakan dikerjakan setiap kelompoknya masing-masing per orang, nanti dikumpulkan dalam satu kelompok. Ditutup bukunya, dikerjakan. Ditutup bukunya, dikerjakan. Udah? Nanti kalau ada yang tidak paham atau bagaimana, mohon untuk ditanyakan. Jangan lupa dikasih nama dan nomor absennya. Apa? Sudah selesai semuanya? Sudah. Kalau sudah selesai, mohon dikumpulkan sesuai kelompoknya masing-masing, dan nanti ketua kelompoknya supaya hubungan pada mantor. Untuk kelompok 1 silakan untuk maju ke depan. Kelompoknya.
Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ini udah semuanya untuk kegiatan penutup. Mari kita bersama-sama untuk ice breaking dulu. Masih semuanya? Untuk pembelajaran yang akan datang dari Pak besok, untuk yang akan datang, pertemuan yang akan datang, Pak Ton akan menyampaikan tentang mengenal sholat duha. Sebelum pulang, mari kita bersama-sama untuk ditutup, terus membaca doa kafaratul majlis. Silakan untuk terlebih dahulu. Yuk disiapkan untuk berdoa kafaratul majlis. Siap, berdoa mulai. Siang anak-anakku semuanya, semoga kalian semuanya menjadi anak yang soleh dan solehah daripada sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.